Halo sahabatku semua. Halo Aquarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading. Energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Aquarius, hari ini kita akan membahas tentang ternyata inilah yang dia rasakan setelah menyakiti perasaan kamu. Kita lihat kartunya dulu ya. Apa yang dia rasakan setelah menyakiti kamu? Mungkin di antara kalian ada yang perasaannya terluka oleh seseorang yang berhubungan dengan kalian. Apakah itu mantan atau yang sedang berpisah? Atau yang sedang bersama tapi memang pernah dilukai perasaannya. Nah, kadang-kadang kan mereka nggak mungkin cerita tentang perasaannya. Menyesalkah atau sudah berlalu? Jadi kita cek di sini ya. Aquarius. Di sini ada kehangatan. Ada kenyamanan dalam hubungan, tapi juga ada percikan-percikan yang kadang-kadang sering menimbulkan keributan antara kamu dan dia. Jadi nyamannya ada on off-nya nih beberapa. Di sini beberapa dari kalian ada yang memiliki keyakinan. Apakah keyakinan kalian untuk move on atau keyakinan kalian untuk menunggu dia balik lagi? Karena sepertinya kalian sedang merencanakan untuk meninggalkan siklus lama ini atau zona nyaman kalian. Kalian terlalu terlena dengan rasa sakit. Kadang-kadang ada orang merasa sakit tapi dia terlena. Jatuhnya jadi nyaman gitu ya, menikmati. Jadi kamu punya keyakinan bahwa kamu bisa memulai satu kehidupan baru. Kamu punya keyakinan kalau memang bisa move on dari seseorang. Tapi ini nggak semuanya ya, karena mungkin yang sebagian masih punya keyakinan tentang masih punya dunia baru sama dia, sekalipun dia pernah menyakiti. Karena kalian mungkin memaafkan dia, dan akhirnya ada harapan bagaimana kamu berharap. Katakanlah dia mau kembali lagi. Ada hubungan karmik di sini. Aku lihat ada kekecewaan, ada kesendirian, ada kesepian, dan di sini ketika lagi nyaman-nyamannya, merasa seperti nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kalian dikagetkan dengan suatu berita, serasa disambar petir, sakit banget. Itu yang membuat kalian kecewa berat di sini. Dan di sini aku lihat beberapa dari kalian ada yang sudah berumah tangga. Kalian berhubungan dengan seseorang yang egois, dominan, punya power sendiri. Jadi hanya keinginan dia saja yang ingin dimengerti. Hanya keinginan dia saja yang harus kalian pahami. Kalian juga dihadapkan dengan seseorang yang matre atau penuh rahasia. Kamu gak bisa nebak dia itu siapa di belakang kamu.
terlalu banyak yang dia tutupi, terlalu banyak juga manipulasi dalam hubungan ini. Makanya begitu ketahuan terjadi sesuatu, kekecewaan yang kamu dapatkan. Beberapa di antara kalian mungkin sebelumnya hubungannya sudah sampai merencanakan suatu komitmen lebih serius lagi. Bisa jadi mungkin ke pertunangan atau ke pernikahan. Dan itu pada akhirnya di sini membuat kalian merasa kecewa banget. Banyak energi di antara kalian yang memang sudah berpasangan di sini, menikah atau masing-masing punya pasangan juga bisa. Nah, di sini ada gambaran. Aku ngelihat dia itu ada penyesalan. Dan saat ini dia akhirnya seperti melakukan sebuah perbaikan. Katakanlah dia mulai agak sedikit insaf ya. Ada peningkatan spiritual dalam orang ini. Kadang-kadang ada maju mundur. Ada juga jatuh bangun dalam kehidupan dia. Atau dia memang masih berperang sama dirinya sendiri tentang sebuah perbaikan. Konflik batin terjadi dalam diri mereka. Beberapa dari mereka lagi sibuk banget kerja keras, meningkatkan finansial. Katakanlah ya, ini sedikit hukuman kecil dari semesta. Ketika dia terlalu matre, justru dia akan dijatuhkan dari keuangan, dijauhkan. Atau mungkin dulu dia terlalu memanfaatkan kamu. Jadi ketika dia tidak bersama kamu, dia mulai kesusahan di sini. Dan dia harus bekerja keras untuk dirinya sendiri. Di sini mereka lagi benar-benar memperbaiki keuangan dan finansialnya. Mereka juga bekerja keras untuk memetik hasil. Jadi beberapa dari mereka mungkin ketika menyakiti kamu, dia dalam posisi yang lagi nyaman-nyamannya. Terus, berjalannya waktu ketika dia tidak bersama kamu, dia menghadapi cobaan-cobaan hidup dan akhirnya membuat dia melakukan sebuah perubahan dalam diri dia. Jadi aku nggak terlalu melihat di sini ada penyesalan, tapi nggak ada energi seperti dia ingin datang ke kamu, tapi lebih ke arah bagaimana dia mencoba healing. Penyesalan yang dia rasakan itu lebih ke arah dia tidak ingin menunjukkan ke kamu, apalagi minta maaf. Tapi lebih ke arah diri dia sendiri, melakukan perubahan dan perbaikan. Sisanya dia kerja, banting tulang. Mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang gila kerja di sini. Atau kalau dia tidak bekerja berarti dia selalu jadi kutu loncat. Dari satu pasangan ke pasangan lain hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Aku lihat kalian di sini tuh masih labil, masih galau. Ada keinginan untuk pergi dari koneksi ini. Tapi masih ada memiliki harapan seperti memberi tanda. Biar dia tahu ada pertanda dari kamu. Bahwa kamu masih menunggu dia. Kadang-kadang kamu masih berharap sama dia. Yang kamu inginkan adalah bisa punya kestabilan dalam hubungan kamu sama dia lagi. Atau katakanlah, kalau yang memang ingin move on, kamu memang berencana untuk memiliki pasangan yang lebih stabil. Ada energi kuat di sini. Memang ada gambaran mungkin beberapa di antara kalian ada yang punya planning ke arah pernikahan tapi gagal. Aku ngelihat dari kamunya sih nggak muluk-muluk di sini ya. Kamu cuma ingin benar-benar ada cinta yang tulus. Benar-benar sampai ke pelaminan. Kalaupun tidak ke pelaminan ya katakanlah yang cintanya bersegi-segi tadi. Setidaknya dalam hubungan ini tidak ada keributan. Tidak ada hal-hal yang menyakitkan. Di sini kuat energi kamu sudah pada bertransformasi ya. Banyak yang fokus sama diri sendiri walaupun masih ada harapan tentang penantian. Tapi kamu di sini nggak mau berlarut-larut dalam situasi galau. Kamu tahu harus bangkit seperti apa. Kamu tahu harus memulai sesuatu untuk membahagiakan diri kamu itu seperti apa. Nggak apa-apa sih hati terluka, tapi hidup memang harus berjalan. Jadi kalian memang harus tetap aktivitas,
tetap melakukan semua kegiatan sehari-hari, semua tetap harus dijalani. Sesakit apapun itu, walaupun serasa ditusuk pisau, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian harus jalani itu. Sampai pada satu titik di mana akhirnya kalian itu tersadarkan bagaimana harus bangkit dari situasi ini. Dan di sini, kalian itu sibuk dengan pencapaian kalian. Beberapa dari kalian udah mulai sukses di karir ya. Sukses dengan bisnisnya, ada pencapaian-pencapaian. Jadi ada gambaran, dianya sibuk dengan pencapaian, kamunya juga sibuk dengan pencapaian. Dan rata-rata di antara mereka banyak yang tidak terlalu fokus dengan hubungan. Lebih banyak fokus pada karir dan pencapaian. Di sini terlihat masih ada konflik batin sedikit ya dalam diri kalian. Seperti kalian itu nggak tahu arahnya mau kemana. Kadang-kadang masih kebawa angin ke sana kemari, masih kayak galau gitu ya. Tapi juga banyak yang bisa menikmati situasi atau menikmati suasana bersama teman-teman atau keluarga. Jadi kalau aku lihat 80% sudah mulai move on, 20% masih kadang-kadang up down juga ya terhadap seseorang tersebut. Jadi memang masih ada up and down karena kamu masih kadang-kadang tuh kangen gitu. Ada memori, ada satu kenangan di mana memang sulit untuk kamu lepaskan antara kamu dan dia. Tapi sisanya lebih ke arah bagaimana kamu fokus sama pencapaian diri kamu. Di sini, sebenarnya kamu itu dikelilingi oleh cinta kasih. Katakanlah, walaupun tidak ada pasangan, tapi ada cinta kasih dari keluarga, dari teman-teman, sahabat, dan itu bisa kamu manfaatkan untuk yang namanya healing. Karena healing itu tidak melulu tentang meditasi. Tapi bagaimana healing itu? Kamu berbahagia sama lingkungan yang energinya itu positif, bukan toksik. Jadi jangan terlalu khawatir. Seberat apapun masalah kamu, tapi kamu dikelilingi. Terlihat lebih banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Baiklah Aquarius, aku rasa readingan aku sampai di sini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.